Assalamualaikum. Selamat siang Bu Iza. Maaf nih mengganggu waktu sibuk panjenengan. Bolehkah saya minta waktu sebentar Bu Iza? Ada yang ingin saya bicarakan terkait pembelajaran siswa di kelas saya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Ya, monggo, monggo Bu, silakan. Nah, kebetulan saat ini saya ada sedikit waktu luang, Bu. Jadi gimana nih, Bu? Ada cerita apa di kelas Bu Devi hari ini? Jadi begini Bu Iza, saya itu merasa bingung, merasa galau ya. Sebentar lagi ini kan sudah mau masuk tahun ajaran baru ya Bu Iza. Sebenarnya saya pada tahun pelajaran baru ini itu ingin sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada murid saya nanti agar lebih optimal, Bu. Maksudnya lebih optimal dari tahun lalu. Saya kan rencananya ingin memenuhi kebutuhan belajar murid lebih optimal ya Bu, supaya potensinya itu bisa berkembang dengan baik secara maksimal gitu ya Bu. Namun yang saya pikirkan itu pembelajaran berdiferensiasi dan PSE nantinya akan sangat menyita waktu gitu Bu. Sehingga yang saya khawatirkan adalah anak-anak nantinya secara pengetahuan mungkin akan kurang karena dalam pelaksanaan asesmen sumatif nanti soal kan yang buat itu dinas ya Bu atau dalam kabupaten itu disamakan ya, bukan dari kita sendiri gitu Bu Iza. Oh, oke, baiklah. Jadi saya sudah menangkap nih permasalahan yang Bu Devi hadapi. Jadi, Bu Devi itu ingin ya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan PSE lebih optimal lagi pada tahun ini. Namun, ada kekhawatiran sendiri ya Bu ya, akan hasil asesmen siswa nanti lebih menekankan pengetahuan ya kan. Kenapa? Karena soal yang dibuat dari pihak dinas kabupaten. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa yang Bu Devi ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Serta tujuan Bu Devi sendiri itu apa ya? Ya sebenarnya begini Bu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kan juga pengennya tadi pengen memenuhi kebutuhan belajar murid saya ya Bu ya. Namun saya ingin nilai mereka atau hasil belajar mereka juga baik Bu. Karena gini Bu, mengingat soal asesmennya itu standarnya dari Kabupaten Jepara Bu, bukan dari guru sendiri. Terus kisi-kisinya itu loh Bu, sudah sangat kompleks materi pengetahuannya. Begitu Bu Iza tujuan saya. Oh, gitu juga. Oke, mengapa tujuan itu sangat penting untuk Bu Devi? Hmm, Ini Bu, menurut saya tujuan itu sangat penting karena nilai tadi itu kan tetap penting ya Bu untuk siswa. Kita kan sebagai guru menyusun nilai sesuai dengan kemampuan siswa kan ya Bu ya. Dimana kalau melihat format penilaiannya, nilai kelas 5 ini nantinya akan dirata-rata juga sebagai nilai ijazah Bu. Gitu. Wow, kalau melihat kondisi Ibu Devi, kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu butuh alokasi waktu yang banyak Bu. Saya khawatir anak-anak jadi kurang waktu untuk belajar soal-soal yang akan keluar saat tes.
Kisi-kisi soalnya kan juga banyak dan kompleks ya, Bu. Jadi penyebabnya ya kurangnya waktu dan kurangnya penguasaan materi untuk siswa itu, Bu. Oh, jadi itu ya yang jadi pikiran Bu Devi hari ini terkait waktu dan tingkat penguasaan materi anak, ya kan? Serta nilai anak yang menjadi nilai ijazah tadi. Kemudian Ibu, dari kondisi tersebut yang menjadi tantangannya Bu Devi apa ya kira-kira? Kalau mengenai tantangan ya, Bu ya. Tantangannya ya saya harus bisa menyeimbangkan waktu implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional serta penguasaan materi anak-anak terutama untuk soal-soal pengetahuan Bu karena materinya kelas 5 ini cukup kompleks. Jadi kesulitan Ibu lebih ke manajemen waktunya ya. Oke, kira-kira Bu Devi pasti membutuhkan sesuatu yang bisa membuat tantangan tersebut menjadi sebuah jembatan ya. Kira-kira apa yang Bu Devi butuhkan? Mungkin bisa nih terkait prasarana atau yang lain. Apa ya Bu ya yang saya butuhkan ya? Sementara ini tuh saya masih bingung Bu. Bagaimana ya Bu ya? Saya tuh inginnya tuh semuanya tuh seimbang. Anak bisa dapat pengetahuan yang lebih, namun kebutuhan belajarnya itu terpenuhi sehingga nilainya optimal, anak juga semangat belajar gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu dengan kondisi yang Bu Devi harapkan tadi, misalkan kondisi tersebut ada di level 10 ya. Sementara sekarang murid di kelas 5 itu berada di level berapa ya, Bu? Hmm, sepertinya kalau saya amati, murid saya itu sekarang sedang berada di level 5, Bu. Wah, masih jauh sekali kalau di level 5 ya. Em, dengan kondisi yang tadi Bu Devi ceritakan, pasti susah juga ya Bu ya untuk mencapai di level 10. Namun, setidaknya Bu Devi punya keinginan agar murid tersebut berada di level berapa ya Bu ya, yang sesuai dengan kondisi mereka. Ya betul Bu Iza, saya itu memiliki keinginan mereka paling tidaklah berada di level 7 atau 8 Bu Iza. Seperti itu. Kemudian, apa rencana selanjutnya yang akan Bu Devi lakukan agar murid kelas 5 itu bisa mencapai level 7 atau 8 tadi? Saya mungkin apa ya? Saya mau memanfaatkan sarpras yang ada aja deh Bu. Kalau di sekolah saya itu ada sekitar 8 Chromebook. Mhm. Ada juga LCD, ada juga laptop. Nanti saya mau memanfaatkan pembelajaran digital aja, Bu, supaya di sini anak-anak bisa dapat pengetahuan yang lebih. Kemudian apalagi ya? Eh, mungkin saya bisa berkolaborasi aja, Bu, dengan teman sejawat ya. Oke, lalu adakah hal lain yang ingin Bu Devi lakukan sekarang? Sepertinya kalau saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pada jam pertama sampai dengan jam keempat, kemudian setelah jam keempat, saya gunakan untuk tambahan pengetahuan melalui pembelajaran digital dan untuk drill-drill soal-soal mungkin masih bisa maksimal ya Bu ya, sehingga saya mungkin bisa maksimal dalam pembelajaran diferensiasinya atau diferensiasinya dapat, jadi kebutuhan muridnya itu bisa terpenuhi, kemudian murid saya juga efektif dalam kesiapan asesmennya sehingga dua-duanya mungkin bisa seimbang ya Bu Iza ya. Wah, bagus sekali loh langkah yang Bu Devi tadi ambil. Pasti akan sangat bermanfaat sekali ya nantinya.
Baiklah, kira-kira nih Bu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan rencana itu semua ya Bu? Langkah-langkah apa yang ingin Ibu ambil terlebih dahulu? Pertama, saya rencananya saya koordinasi dulu, Bu. Saya mau koordinasi dengan pimpinan dulu, dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Kemudian koordinasi juga dengan rekan sejawat saya minggu ini, Bu. Mumpung masih belum MPLS nih. Karena minggu depan kan anak-anak kan sudah masuk jadwal MPLS, Bu. Kemudian terkait sarprasnya dan pembagian jam pelajaran tadi yang saya bicarakan, saya juga mau kolaborasi dengan rekan sejawat saja, Bu. Kemudian saya juga aktif cari role model guru di internet, Bu. Itu Bu Iza. Wow, luar biasa juga ternyata Bu Devi ini sudah punya rencana yang bagus dan matang terkait pembelajaran di awal semester nanti. Nah, sekarang terkait target nih Bu. Lalu gimana nih Bu Devi mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Devi rencanakan tadi? Hmm, untuk targetnya ya. Untuk targetnya, saya ingin murid-murid saya nanti tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian saya ingin murid-murid saya nanti mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, serta mendapatkan nilai yang memuaskan untuk hasil asesmennya, Bu. Yang pertama, Bu, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu mungkin ya untuk pertemuan selanjutnya. Terus kemudian saya akan melihat kesiapan kondisi kelas terlebih dahulu. Saya ingin menggunakan sarprasnya, terutama untuk masalah IT, untuk pembelajaran nanti. Kemudian di akhir sesi pembelajaran, saya akan melakukan refleksi dengan memanfaatkan zona emosi kepada murid untuk melihat respon mereka terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan nih pada hari itu. Supaya saya tahu bagaimana perasaan mereka, apakah mereka menyukai model pembelajaran seperti itu, serta masukan untuk pertemuan berikutnya. Itu terkait pembelajarannya, Bu. Kemudian untuk targetnya, mungkin saya akan amati dulu, Bu Iza. Dalam 3 bulan pertama menjelang sumatif tengah semester. Apakah dengan strategi yang saya lakukan tadi itu sudah bisa mencapai target atau belum? Mungkin begitu, Bu Iza. Baiklah, jadi tadi kan Bu Devi udah mengungkapkan rencananya nih. Kemudian tolak ukur keberhasilannya juga sudah dijelaskan sangat detail sekali. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan atau komitmen dan tanggung jawab apa nih yang Ibu Devi ingin lakukan terkait rencana ini? Misalnya nih ya, kan ya Ibu Devi tuh akan ngelibatin siapa aja atau gimana sih caranya seperti itu. Gitu ya. Eh, Gini Bu, tentu saja hal ini pasti tidak terlepas dari peran kepala sekolah saya ya Bu ya selaku pimpinan, serta tentu saja pasti saya harus kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Nah, menurut saya itu adalah kunci keberhasilan kita, yaitu adanya komunikasi dua arah dari komunitas belajar kita di sekolah, Bu. Nah, untuk bentuk komitmen yang saya lakukan adalah oh ya ini tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dan pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini saya lakukan secara terjadwal, Bu. Seperti yang saya rencanakan di awal tadi, bahwa pada jam pertama sampai jam keempat saya akan optimalkan untuk pembelajaran berdiferensiasinya gitu bisa. Kemudian apalagi ya. Nah, setelah pembelajaran berdiferensiasi selesai, saya akan
menggunakan strategi pembelajaran yang lebih intensif, Bu, supaya untuk target kemampuan pengetahuan anak tadi dan kemampuan anak dalam menjawab soal itu sudah sebenarnya itu gini ya Bu ya, dilematis lah istilahnya ya. Ini dilematis bagi saya Bu. Karena ini kan ya eranya merdeka belajar ya. Tapi kok ya soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan murid kita sendiri kok malah diseragamkan oleh dinas ini gimana ya Bu ya? Ya, susah juga ya kalau memikirkan hal itu ya Bu Devi ya. Sebenarnya ide yang Bu Devi miliki tadi itu sudah sangat bagus sekali loh Bu. Tanpa sadar, Bu Devi juga udah nih menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Selama pembicaraan kita tadi, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari sharing bersama tadi Bu? Saya sangat senang loh sharing sama Bu Iza pada siang hari ini. Saya jadi menemukan solusi dari permasalahan saya melalui sesi coaching ini bersama Bu Iza. Pada awalnya nih Bu, saya sangat bingung sekali. Bagaimana caranya manajemen waktu ketika saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih optimal tanpa mengesampingkan hasil penilaian sumatif murid. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Iza, saya jadi bisa menerapkan atau saya jadi punya ide untuk menerapkan beberapa strategi terkait permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Betul sekali Bu Devi. Jadi, untuk sekarang, apakah Bu Devi masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan? Alhamdulillah Bu Iza, atas bantuan coaching dari jenengan sudah tidak ada Bu. Terima kasih banyak ya Bu Iza sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita permasalahan saya hari ini. Syukurlah, Alhamdulillah. Saya juga dengan senang hati juga Bu Devi mau bisa mendengarkan cerita Bu Devi. Nah, jika Bu Devi nanti masih memiliki unek-unek ataupun permasalahan lain yang mau diceritakan, saya dengan senang hati akan mendengarkan. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu Devi. Tetap semangat dalam memberikan ilmu kepada anak-anak didik nanti. Terima kasih banyak ya Bu Iza. Selamat siang Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.